Sobat Cafe DAI, sudah kenal belum dengan sahabat kita, Kak Yovita Salisa Aulia? Yap, voice artis perempuan yang biasa disapa Kak Ijo ini lahir di Jakarta 18 November 1989. Pada tanggal 10 November 2012, Kak Ijo bersama 4 sahabatnya mendirikan wirausaha sosial, sociopreneurship bernama Nala City, yang memberdayakan ibu-ibu mantan penderita kusta di Sitanala, Tangerang, Banten. Melalui Nala City, Kak Ijo merangkul 20 orang ibu-ibu yang pernah menderita kusta agar mampu berkarya dan lebih produktif. Berkat kegigihannya mengadakan pelatihan, dalam sebulan ibu-ibu tersebut mampu menghasilkan 50 hingga 60 jilbab dengan aplikasi Payet serta aneka pernik fashion lain seperti bros. Selain membuat jilbab dan aneka pernik, mereka juga aktif loh memeriksa kesehatan dan penyuluhan terhadap anak-anak mereka agar kelak hidup di masyarakat mampu memiliki daya saing dan keterampilan untuk perekonomian keluarga yang lebih baik. Tahun 2020 hingga sekarang, Kak Ijo mulai fokus nih di bidang olah suara sebagai voice artist dengan segudang prestasi membanggakan, mulai dari voice over iklan untuk produk Garnier Color Naturals tahun 2024, company profile Bandara Soekarno-Hatta, iklan radio Ancol Jakarta Birdland, narator untuk audiobook, daber terpilih untuk 3 trailer webtoon tahun 2021, daber iklan komersial My Little Pony Sing and Skate Sunny, voice actor untuk audio series Noise bersama Kevin Julio, dan masih banyak prestasi lainnya. Sempat vakum 1 tahun, Kak Ijo mencoba kembali peruntungannya mengikuti ajang kompetisi bergengsi, program Wonder Voice of Indonesia 2025 yang merupakan program kolaboratif antara Kementerian Ekraf dan Voice Institute Indonesia yang berlangsung sejak 17 Mei 2025. Kompetisi voice over tahun ini diikuti lebih dari 7.200 peserta. 20 finalis terbaik mengikuti Wonder Voice Over Camp selama 3 hari di Jakarta, dan puncak acara di Melting Pop menjadi momen pengumuman finalis terbaik. Dan menariknya, di balik ketatnya ajang kompetisi ini, Kak Ijo berhasil mencuri perhatian Dewan Juri dan berhasil masuk ke dalam 5 finalis terbaik Wonder Voice of Indonesia 2025. Nah, ada cerita inspiratif apakah di baliknya? Yuk kita dengarkan reportase bersama Kak Ijo, Top 5 Wonder Voice of Indonesia 2025. Halo Kak Ijo, selamat ya atas pencapaiannya. Setelah vakum 1 tahun di dunia voiceover, apa sih yang membuat kembali semangat dan memutuskan ikut kompetisi Wonder Voice of Indonesia? Ya, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya. Dan salam kenal ya untuk semua member Cafe DAI di seluruh Indonesia. Pasti banyak yang belum mengenal saya, tapi saya ini sebenarnya sudah masuk ke Cafe DAI itu di tahun 2020. Nomor ID saya Yovita, Cafe DAI Depok 346. Dan salam kenal juga untuk seluruh pendengar KNU dimanapun berada. Jadi kalau tadi dikatakan saya sempat vakum 1 tahunan, ya saya sempat menarik diri. Jadi memang sudah tidak aktif di komunitas, walaupun memang saya masih member di situ, salah satunya Cafe DAI. Dan masih banyak komunitas dan kelas lainnya yang memang saya akhirnya sebagai penyimak aja nih selama setahunan ini. Kenapa akhirnya memberanikan diri untuk ikut Wonder Voice of Indonesia 2025 ini? Karena saat itu saya melihat ini ada kemudahan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini adalah Wonder Voice saya yang ketiga. Apa tantangan terberat atau momen paling sulit yang dihadapi selama berkompetisi? Yaitu diri saya sendiri. Bagaimana saya meyakinkan diri saya sendiri untuk bisa nih ikut gitu. Ayo bisa, beraniin aja, pede aja. Itu ada pergulatan batin saat itu. Sedangkan saya kan lagi hibernasi nih ya. Kondisi saat itu masih kurang stabil. Jadi untuk ikutan-ikutan yang seperti ini, posting-posting keluar tuh saya masih ragu gitu. Jadi akhirnya saya meyakinkan diri saya sendiri kalau bisa, tenang aja, kamu bisa kok gitu. Kamu beda dari yang sebelum-sebelumnya, dari di tahun 2022 dan di 2023. Di tahun 2025 kamu lebih baik, seharusnya seperti itu. Jadi kamu bisa coba dulu
wah itu panjang ya kalau diceritain. Jadi intinya alhamdulillah akhirnya saya mengalahkan diri saya sendiri, dan tantangan terberat sebelum akhirnya saya upload video itu beres nih sudah. Siapa sih sosok di balik keberhasilan Kak Ijo? Itu tiada lain dan tiada bukan adalah mentor-mentor saya, yang dari mereka lah saya banyak belajar ilmu-ilmu mereka yang mahal, yang daging banget, pengalaman mereka yang puluhan tahun dirangkum menjadi materi-materi yang dibagikan kepada kita, murid-muridnya, dengan segala tips dan trik yang mungkin berbeda tiap mentor, dan itu semua sangat membantu kita dalam masuk ke industri suara ini. Dari awal seleksi pun saya kan recall ya materi-materi yang sudah diberikan mentor-mentor. Nah itu kalau tidak dengan modal ilmu dan materi dari mereka mungkin akan beda hasilnya gitu. Mungkin kita bisa belajar sendiri, otodidak, bisa mencari pengalaman sendiri. Tapi buat saya yang memang butuh dibimbing, keberadaan mentor itu bagi saya sangat berharga, sangat berarti. Saya sangat butuh mereka untuk terus membimbing saya, menemani saya masuk ke dunia industri suara. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada para mentor yang sebelum-sebelumnya sudah mengajari saya dari dulu sampai sekarang, yang sudah bersabar ngajarin saya, yang sudah mau berbagi pengalaman dan mau membantu saya saat kesulitan. Apa pesan Kak Ijo untuk mereka yang memiliki mimpi besar di bidang seni olah suara tapi masih ragu untuk memulai? Tentukan tujuan. Jadi jangan ikut-ikutan aja. Kalau emang kita punya tujuan, itu akan membuat kita lebih jelas arahnya. Kita lebih tahu harus usaha seperti apa, ikhtiarnya sejauh mana. Dan kita akan ngerasain hal yang beda saat kita punya tujuan. Kita tuh merasa lebih yakin, nurani kita itu lebih merasa optimis gitu. Dari situ kita juga akhirnya bisa mengeluarkan energi positif untuk diri kita sendiri. Yang tadinya kita nggak pede, kita ragu, akhirnya kita yakin kan. Dari situ karena apa? Kita tahu tujuan kita. Dari tujuan itu berkembanglah ke bagian usahanya gitu kan. Dari usahanya akhirnya kita bisa lebih semangat untuk latihan, semangat untuk mencoba, dan sampai akhirnya ya insya Allah usaha itu kan tidak mengkhianati hasil. Kalau misalkan usaha kita sudah optimal, maksimal, insya Allah akan ada hasil yang baik. Kalau misalkan hasilnya masih kurang, berarti memang ya usaha atau latihan kita memang masih kurang. Kalau saya mikirnya gitu. Jadi selama ini kayak bertahun-tahun itu saya nggak lolos Wonder Voice, ya memang usaha saya kurang gitu. Usaha apa sih yang kurang? Saya kurang belajar, saya kurang sering ikutan kelas gitu kan. Kalau saya belajar sendiri tanpa saya ikutan kelas, karena saya kemampuannya biasa-biasa aja, itu akan jadi lama ya kan. Akhirnya dibantu kan dengan ikut kelas, praktek, masuk langsung untuk dapetin pengalaman. Nah itu butuh bertahun-tahun nih kalau saya ternyata. Nah dari tahun-tahun itu akhirnya kan ditabung, dan ikhtiar itu yang dicicil-cicil itulah gitu yang akhirnya membawa saya sampai ke Wonder Voice of Indonesia. Campnya 20 besar, bahkan alhamdulillahnya Allah kasih rezeki saya sampai top 5 gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin ikutan Wonder Voice of Indonesia tahun depan, atau mungkin kegiatan lain gitu, challenge atau casting atau apapun gitu ya, saat kalian memang ingin mencoba, yang penting tahu tujuannya dulu. Asalkan kita punya tujuan, insya Allah sampai gitu. Walaupun mungkin cara nyampenya beda-beda tiap orang. Ada yang langsung nyampe, ada yang nyasar dulu, ada yang udah hampir nyampe tapi terhenti dulu, ya mungkin ngopi dulu gitu kan.
Kalau nyari jalan capek kan, ngopi dulu, mampir dulu kemana-kemana, akhirnya lama gitu ya. Tiap orang beda-beda gitu saat menemukan jalannya. Jadi yang penting tahu tujuannya, biar kalaupun nanti kesasar itu bisa balik langsung ke tempat yang kita tuju gitu. Semangat. Nah, Sobat KVDAI, jangan pernah patah semangat ya. Teruslah berkarya dan berdaya dimanapun kita berada. Selalu ambil kesempatan karena setiap orang memiliki masanya. Dan setiap masa ada orangnya. Sampai jumpa di segmen KVDAI berikutnya. KVDAI News Update.